Jalan-jalan ke Mandalika, naik kereta bersama Dipa. Sebelum perdebatan kami buka, alangkah baiknya kita saling bertegur sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Auguste Comte, dengan saya Hamdil Ulya sebagai pembicara pertama dan kesimpulan, rekan saya Nathanael Gani selaku pembicara kedua di pihak pro, dan rekan saya Salma Rofifah selaku pembicara ketiga di pihak kontra. Izinkanlah saya untuk membuka perdebatan kali ini secara efektif dan komprehensif mengenai mosi pemindahan ibu kota negara. Dewan Juri yang terhormat, ibu kota merupakan pusat pemerintahan. Peran ini membuat ibu kota menjadi simbol suatu negara yang menunjukkan bahwa siapa saja yang mengendalikan ibu kota juga dapat mengendalikan pemerintahan dalam skala nasional. Selain itu, ibu kota juga menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, mayoritas negara di dunia ini mengusahakan ibu kotanya menjadi simbol dinamika kehidupan sosial dan ekonomi, guna menarik investor asing dalam upaya meningkatkan produktivitas dalam negara tersebut. Dewan Juri yang terhormat, hak untuk mendapatkan kesamaan, perlindungan, serta kesejahteraan kehidupan adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan bunyi Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila kita korelasikan dengan mosi perdebatan mengenai pemindahan ibu kota negara ini, kesamaan, perlindungan, dan kesejahteraan kehidupan adalah landasan adanya urgensi pemindahan ibu kota negara, di mana Dewan Juri yang terhormat perlu adanya pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi juga merata di seluruh penjuru Indonesia. Pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur dianggap menjadi salah satu hal yang konkret dalam keberjalanan pemindahan ibu kota negara. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang terancam atas pemindahan ibu kota negara ini karena akan membuka lahan yang cukup besar yang merupakan kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertanian yang menjadi salah satu hal utama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, mosi pemindahan ibu kota negara ini menjadi perbincangan yang menciptakan pro dan kontra di masyarakat, karena ada beberapa urgensi-urgensi tersendiri dalam pemindahan ibu kota negara ini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, mosi pemindahan ibu kota negara ini layak untuk diperdebatkan. Harold Laswell dalam mengenalkan gagasan mengenai policy sciences menyebutkan bahwasanya kebijakan sejatinya memiliki beberapa tugas, di antaranya adalah sebagai proyeksi dari pengembangan masa depan. Dan korelasinya dengan mosi perdebatan kali ini ialah pemindahan ibu kota merupakan sebuah manifestasi demi mewujudkan proyeksi masa depan yang lebih maju, ketimbang tetap mempertahankan ibu kota dengan kondisi yang semakin sulit untuk menjalankan fungsinya. Dewan Juri yang terhormat, hal ini pun nyatanya selaras dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana mengatakan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari banyaknya permasalahan kondisi ibu kota negara Indonesia saat ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera melakukan pemindahan ibu kota negara. Apabila kita sama-sama meninjau lebih dalam, setidaknya di sini terdapat 3 urgensi utama. Yang pertama, peran Gada Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Dalam konteksnya sebagai pusat pemerintahan Dewan Juri yang terhormat, peran Gada Jakarta sebagai daerah otonom provinsi dan juga fungsinya sebagai ibu kota negara tentunya menimbulkan kompleksitas khusus dalam hal tata kelola pemerintahan. Sedangkan dalam konteks sebagai pusat perekonomian Dewan Juri yang terhormat, pertumbuhan demografi penduduk di Jakarta terjadi begitu pesat. Dari pendataan yang dilakukan pada tahun 2020, kepadatan penduduk DKI Jakarta bahkan telah mencapai 118 kali lipat rata-rata kepadatan penduduk nasional. Pesatnya demografi tersebut tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jakarta. Lalu yang kedua Dewan Juri yang terhormat adalah permasalahan lingkungan. Hal tersebut dapat kita lihat dari kualitas udara Jakarta pada saat ini yang 4 kali lebih buruk di atas nilai panduan WHO. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, kondisi air tanah di DKI Jakarta pada tahun 2018 terdapat 42 kecamatan dan dengan kondisi air tercemar berat dan sedang di beberapa kelurahannya.
Pesatnya pembangunan di Jakarta pun membuat Jakarta diperkirakan akan tenggelam karena terjadinya penurunan tanah dan meningkatnya permukaan air laut. Ada yang berbagai permasalahan lingkungan ini tentunya akan mempengaruhi kinerja Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, hal ini jelas berbeda apabila kita bandingkan dengan kondisi topografis di Kalimantan Timur, yang mana sangat menjamin ketersediaan air bersih, baiknya dinamika hidrologi, dan minimnya risiko bencana, sebagaimana terlansir dalam data yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lalu yang ketiga Dewan Juri yang terhormat, yaitu adanya ketimpangan pemerataan pembangunan. Adanya sentralisasi pemerintahan dan ekonomi di Pulau Jawa nyatanya tidak sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Karena masih ada ketimpangan di antara daerah-daerah di Indonesia dalam segala aspek. Hal ini pun menjadi salah satu urgensi pemindahan ibu kota negara, yakni untuk menciptakan pemerataan pembangunan, lalu menciptakan iklim paradigma yang Indonesia sentris. Dewan Juri yang terhormat, dengan dibangunnya ibu kota negara dapat menjadi pintu yang membuka lapangan kerja yang besar dan warga lokal juga akan terbantu. Hal ini juga akan mengundang banyak investor untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur dan daerah-daerah di sekitarnya. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita berkaca pada keberhasilan negara-negara lain yang terlebih dahulu pernah melakukan pemindahan ibu kota negara seperti di Brazil. Sebelumnya, ibu kota Brazil yang berkedudukan di Rio de Janeiro merupakan pusat dari fasilitas dan infrastruktur publik. Dipindahkan ibu kota Brazil ke Barbosa, berhasil menekankan angka kepadatan penduduk bahkan sampai 14,4% Dewan Juri yang terhormat. Tidak hanya itu, pindahnya ibu kota negara Brazil ini pun turut memajukan pertumbuhan kota-kota kecil di sekitarnya sehingga mendorong berkembangnya industri dan pariwisata. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, marilah kita bersama-sama melihat mekanisme yang kami ajukan. Yang pertama, melakukan sosialisasi terkait urgensi pemindahan ibu kota negara dan pertimbangan-pertimbangan pemindahan ibu kota negara kepada masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan transparansi terkait proses pembangunan ibu kota negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lalu yang ketiga, tetap melakukan pemindahan ibu kota negara karena DKI Jakarta sudah tidak bisa memegang fungsinya dengan baik dalam pengelolaan lingkungan dan kesehatan publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan yang terjadi di ibu kota saat ini layaknya bom waktu yang akan semakin memburuk dari waktu ke waktu apabila tidak segera diselesaikan. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap meyakini bahwasanya diperlukan adanya pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Wigaden dalam teori kesejahteraan sosialnya menyebutkan bahwa suatu kesejahteraan sosial merupakan segala kebaikan-kebaikan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dewan Juri yang terhormat, sayang seribu sayang, pemindahan ibu kota negara sejatinya tidak membawa solusi pada permasalahan kebutuhan sosial serta kelayakan lingkungan yang dialami penduduk di ibu kota Indonesia sebelumnya dan justru mengancam kesejahteraan penduduk lokal di ibu kota negara yang baru. Hal ini berkontradiksi dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pemindahan ibu kota negara saat ini adalah hal yang tidak bijaksana apabila dinilai dari kondisi Indonesia yang saat ini tengah dilanda pandemi. Pemerintah ternyata akan menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebagai sumber dana dari pemindahan ibu kota negara, yakni sebanyak 178 triliun yang merupakan sepertiga dari keseluruhan anggaran PEN. Padahal Dewan Juri yang terhormat, apabila merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2020, dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Seperti yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, bahwa sudah seharusnya anggaran negara dialokasikan pada penanganan pandemi, serta pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi, yang mana akan selaras dengan tujuan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun, tidak berhenti di situ Dewan Juri yang terhormat. Pemindahan ibu kota negara ke wilayah administratif Kalimantan Timur nyatanya tidak tepat sasaran. Di kawasan berdirinya ibu kota negara, terdapat setidaknya lebih dari 200 konsesi perkebunan, perhutanan, dan pertambangan hingga 94 lubang
konsesi pertambangan yang masih menganga. Hal tersebut akan menjadi rintangan bagi pembangunan infrastruktur ibu kota sekaligus ancaman bagi masyarakat akibat lahan konsesi yang belum direhabilitasi. Hal ini juga akan berpengaruh apabila lahan konsesi tersebut dipindahkan dalam rangka menyokong pembangunan dan mengakibatkan pelebaran kerusakan lingkungan akibat konsesi tersebut. Dewan juri yang terhormat, perlu digarisbawahi bahwa lokasi pemindahan ibu kota negara bukanlah lahan yang kosong. Kalimantan setidaknya memiliki 63 kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut. Dibangunnya ibu kota tentu akan menimbulkan potensi terciptanya konflik lahan hingga penggusuran terhadap ruang hidup dan sumber mata pencaharian masyarakat adat. Hal tersebut bahkan sudah dapat kita lihat, Dewan Juri yang terhormat, bahwa pada 17 Maret lalu, pemerintah sudah mulai mematok dan memasang plang tanda kawasan IKN di lahan masyarakat adat Kecamatan Sepaku, tanpa persetujuan masyarakat di sana. Dewan Juri yang terhormat, memindahkan ibu kota bukanlah hal yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Mari kita bercermin pada kegagalan-kegagalan negara lain yang juga melakukan pemindahan ibu kota negara, yakni Malaysia. Pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya ternyata justru mengakibatkan Putrajaya tidak dapat berfungsi sebagai ibu kota. Dewan Juri yang terhormat, ternyata Putrajaya justru tidak dapat berfungsi lantaran kurangnya daya tarik bagi masyarakat dan keengganan bagi pemerintah untuk berpindah ke ibu kota negara yang baru. Dewan Juri yang terhormat, jangan sampai Indonesia menjadi negara selanjutnya yang gagal memindahkan ibu kota. Atas pertimbangan tersebut, Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk memberikan mekanisme yang kami bawakan. Di antaranya yang pertama, tunda pemindahan ibu kota negara karena masih terdapat urgensi lain yang harus dituntaskan. Yang kedua, alasan-alasan pemindahan ibu kota yang telah disampaikan oleh rekan kami tim pro ternyata bisa diatasi. Di antaranya, permasalahan lingkungan seperti banjir seharusnya diatasi dengan membuat resapan air. Polusi udara juga dapat diatasi dengan pembatasan-pembatasan kendaraan transportasi pribadi yang digantikan dengan transportasi massal. Lalu, kualitas air yang sudah tidak layak dapat diatasi dengan pembuatan peraturan tentang pembatasan-pembatasan penyerapan air tanah. Kemudian, mengenai pemerataan pembangunan, mari kita lihat salah satu bukti keberhasilan dalam pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah yang di Papua, yang mana berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur di dalamnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, relevansi akan pemindahan ibu kota guna mengatasi masalah di ibu kota sebelumnya tidak dapat dibuktikan. Dengan memindahkan ibu kota, permasalahan-permasalahan DKI Jakarta akan tetap berlangsung. Memindahkan ibu kota negara justru hanya akan menambah permasalahan-permasalahan baru. Dewan Juri yang terhormat, dengan pertimbangan yang disampaikan di atas, kami tidak setuju atas pemindahan ibu kota saat ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita ke titik akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya menarik benang merah terkait mosi pemindahan ibu kota negara ini. Kedua belah tim, baik tim pro dan tim kontra telah berhasil membangun konstruksi berpikir yang amat baik. Mari kita analisis poin justifikasi dari mosi perdebatan kali ini. Di satu sisi, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini nyatanya mengalami beberapa kondisi yang kurang menguntungkan, di antaranya penjalanan fungsi ganda sebagai pemerintahan dan ekonomi, kondisi lingkungan yang masih belum memadai, padatnya penduduk, dan timpangnya pembangunan. Apabila pemerintah tetap mempertahankan ibu kota negara di DKI Jakarta, maka kondisi tersebut akan kian memburuk serta tidak teratasi dari waktu ke waktu. Namun, di sisi lain Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota yang membutuhkan biaya yang besar di masa pandemi bukanlah hal yang bijaksana, karena pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi. Pemindahan ibu kota negara dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil juga menimbulkan potensi adanya kegagalan, yang dapat membuat ibu kota yang baru justru tidak dapat memaksimalkan perannya. Selain itu, Kalimantan Timur sebagai kawasan ibu kota negara juga bukanlah lahan yang kosong, melainkan terdapat banyak konsesasi serta masyarakat adat yang terancam dari pemindahan ibu kota negara ini. Atas kedua argumen tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perihal memindahkan ibu kota seharusnya mengedepankan perlindungan dan perwujudan kesejahteraan sosial, sehingga sesuai dengan amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih.